Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pagi ini dengan tubuh yang sehat. Kita dapat menghibur. Hirup udara segar. Karena kita semalam dapat tidur dengan nyenyak. Dan pagi ini tubuh yang sehat Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Segala kepujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Bapa kami di surga. Kalau pada malam hari ini kasih karunia-Mu Tuhan, kami dapat menikmati istirahat malam. Dan pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dan kami bersyukur karena kasih karunia-Mu yang besar itu, kami bisa melanjutkan mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukan aktivitas sepanjang hari ini dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini mari kita buka di dalam Mazmur 24 ayat 4. Mazmur 24 ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara, di sini katakan orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat ini kalau Bapak Ibu lebih jelas membaca dalam ayat 1 dan 2, 3. Dikatakan siapakah orang yang boleh masuk naik ke bukit Tuhan. Nah, orang yang bisa diperbolehkan naik di bukitnya Tuhan, gunungnya Tuhan yang kudus itu, orang-orang ini. Makanya pagi ini firman Tuhan katakan suci hatinya. Saudara, kenapa harus suci hatinya? Daud menekankan dalam Mazmur ini, orang ingin menyembah dan melayani Allah dan menerima berkat harus mengusahakan hati yang murni dan kehidupan yang benar, tangan yang bersih. Ini rahasia. Daud memberitahukan untuk kita boleh masuk ke gunungnya Tuhan dan menerima berkat-berkat Tuhan, harus melakukan seperti ini. Saudara, dikatakan di dalam Yesaya 15 ayat 1, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Saudara, kenapa kok Tuhan memalingkan mukaku? Padahal Tuhan kan orang itu harus berdoa kepadanya. Tapi kenapa orang yang mau berdoa Tuhan memalingkan mukanya? Lanjut. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Dan kenapa? Sebab tanganmu penuh dengan darah. Nah, ini penyebabnya, tangan penuh dengan darah. Artinya tidak bersih tangannya. Tangan penuh darah. Mungkin tangan ini kita pakai terima suap. Kalau sudah menerima suap, kita akan berbicara memfitnah orang.
Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Ini tangan yang berdarah. Saudara, seringkali kita menerima korupsi, melakukan korupsi, dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti inilah yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai terjadi tangan kita itu tidak bersih, tangan kita berdarah. Berdarah. Di dalam keluarga kita mungkin tangan ini seringkali kepada istrinya mendatang-datang marah-marah, kerja tidak becus, ditempeleng. Aduh, tangan yang berdarah seperti itu yang tidak disenangi. Tuhan akan memalingkan mukanya. Tuhan juga tidak akan mendengar walaupun kamu berkali-kali berdoa, katanya firman Tuhan. Aku tidak akan mendengar karena penuh, tanganmu penuh dengan darah. Saudara, di dalam 1 Timotius 2 ayat 8, 1 Timotius 2 ayat 8, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dan dengan menadah tangannya yang suci, katakan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Nah, ini tangan yang bersih, tanpa marah, tanpa perselisihan, tanpa gitu. Kepada istri, mungkin kepada anak-anak dan lain sebagainya. Tidak ada perselisihan tangan ini. Bukan suka nuding. Orang yang suka nuding ini seringkali tidak sadar. Satu jari kepada orang itu tapi ada 3 jari ini loh. Ingat, ada 3 jari menuduh kita. Lebih jahat daripada apa yang kita tudingkan. Hati-hati. Ya, seringkali kita membicarakan orang, rasanya kita benar. Menjelekkan orang, rasanya kita benar. Hati-hati, 1 jari, ya. Tapi ada 3 jari menuduh kita, kamu itu lebih jelek, lebih busuk, perkataanmu itu menyakitkan, waduh, dan lain sebagainya. Hati-hati. Dari itu mari, punyailah hati yang murni. Saudara, hati yang murni berbicara tentang kekudusan, berbicara tentang motivasi yang benar di dalam ibadah kita, di dalam pelayanan kita. Apa yang kita kerjakan, motivasinya itu benar, hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diriku. Cari pamor, cari nama, gengsi, bukan. Apa yang kita lakukan, kekudusan, motivasi kita itu benar. Selain itu apa? Sasarannya yang benar, targetnya itu benar. Aku melakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kalau kita lihat orang yang telah ditolong tidak lagi susah, tapi semangat, ibaratnya di mana-mana dia semangat memuliakan Tuhan. Oh, Tuhan senang, kita juga ikut senang. Ayo kita lakukan dengan hati yang murni. Jangan ada udang di balik rempeyek. Kalau udang di balik rempeyek enak dimakan, ya, sedap. Tapi kalau udang di balik batu, ini yang bahaya. Karena kita akan terbentur dengan batunya. Kalau sudah kena batunya, aduh kasihan. Saudaraku, mari kita merenungkan firman Tuhan. Punyailah tangan yang bersih dan hati yang murni. Firman Tuhan pagi hari ini menguntak kepada kita semua. Hidup dalam kekudusan. Motivasi yang benar.
sasaran yang benar. Ya, jangan sampai salah. Karena sekali salah, melenceng, jaraknya itu tambah jauh. Kalau tidak cepat-cepat kita perbaiki dan kita kembali dari titik di mana kita jatuh, menyelenceng atau menyeleweng, kita luruskan jalan kita dalam pimpinan Roh Kudus dan firman-Nya. Dalam usaha dan bisnis kita juga minta pimpinan Tuhan. Jangan menyeleweng, jangan memakai pikiran kita, wah ini untung besar, Tuhan besar. Tapi mintalah pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Meminta, Tuhan, apakah aku melakukan bisnis ini? Tuhan izinkan. Nah, seperti itu kita memulai dan kita akan melihat Tuhan akan menyelesaikan dengan luar biasa tanpa dipikir kok jadi bisa begini ya. Inilah pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan. Orang yang suci hatinya, orang yang berbicara, yang telah dibebaskan dari kuasa dosa oleh kasih karunia Allah, tanpa ada embel-embel, tipu daya. Ya, aku mau melayani Tuhan, aku memberkati melayani dengan sungguh-sungguh, ibadah dengan sungguh-sungguh. Embel-embelnya supaya diberkati. Jangan. Kita bekerja, ibadah, melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Nanti Tuhan yang memberikan upah berkat itu. Ya, puji Tuhan. Menyenangkan hati Allah dan memuliakan Allah. Mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan. Pagi ini, Mana Rema berbicara, suci hatinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Biarlah kasih anugerah-Mu turun atas kami semua. Anak-anak-Mu Tuhan membutuhkan supaya kami mempunyai tangan yang bersih, hati yang suci, supaya apa yang kami lakukan, apa kerjakan boleh berkenan, menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Bapak, Engkau baik, sangat baik, terlalu baik. Pagi ini kami beraktivitas di dalam nama Tuhan Yesus, dalam pimpinan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus tetap menyertai kita pada pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.